Oke guys, bertemu lagi dengan saya Mara Mangaraja. Oke, sekarang mau membahas perihal datu dalam suku Batak tentunya. Apa itu datu? Apakah datu sama dengan dukun? Tidak. Oke guys ya, harap dipahami. Datu tidak bermakna dukun. Jadi zaman sekarang banyak dituduh-tuduhkan bahwasanya datu itu sesat, datu itu ahli sihir. Tidak harus. Jadi karena ada unsur kepentingan lain, maka dikonotasikanlah negatif bahwasanya datu adalah dukun atau paranormal. Tapi tidak benar, tidak selalu. Oke guys, jadi sekarang saya membahas perihal datu, membahas singkat saja. Oke, jadi sebelum saya bahas mengenai datu, apa itu datu, ya tidak ada salahnya di subscribe dulu di bawah. Tujuannya sudah saya ulang-ulang lagi ya, agar channel ini dapat menjadi ruang diskusi. Oke guys, jadi yang mau tanya jawab kita diperbolehkan di komentar. Jadi sebelumnya silakan di subscribe dulu di bawah sekarang. Silahkan di like, di subscribe, bunyikan lonceng bel, dan di share. Nah, sekarang saya lanjut. Apa itu datu? Jadi dalam bahasa Batak ya, banyak orang taunya datu itu adalah dukun. Tidak. Datu itu bermakna ya, bagi Batak ya, yang aslinya pemaknaannya. Maaf kalau saya salah, tapi itu yang saya tahu. Karena memang sudah banyak juga tahu dari orang lain bahwasanya datu itu tidak identik dengan dukun, tidak harus selalu dukun. Oke, saya terangkan, datu adalah cendekia. Apa itu cendekia? Cendekia itu ya mungkin ada juga yang mendengar cendekiawan. Itu orang yang ahli. Jadi ahli di bidang sesuatu. Jadi kalau dalam bahasa Batak, datu disebut bahasa Indonesianya adalah yang memiliki pengetahuan, orang yang memiliki pengetahuan, ya, pengetahuan. So jadi datu itu adalah cendekia atau orang-orang yang memiliki pengetahuan. Oke, jadi saya jabarkan sedikit di sini. Nah, jadi datu adalah orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian. Jadi dia itu adalah orang-orang atau cendekiawan. Oke, jadi datu itu adalah orang-orang milik keahlian seperti apa. Jadi dalam Batak Toba ya intinya, datu itu disebut pertama kali dasarnya adalah Siboto Surat. Jadi maknanya Siboto Surat adalah orang yang mengetahui aksara Batak dan tahu bahasa-bahasa Batak yang lain. Itu nomor satu. Nomor dua, datu itu adalah orang milik kalian Sibotoari. Jadi Sibotoari maksudnya adalah pengetahuan mengenai perhitungan waktu, tanggal, bulan, dan perhitungan lainnya. Tetapi dalam kalender orang Batak tidak ditemukan tahun. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki pengetahuan adalah Siboto Ubat.
Jadi sistemnya adalah datu itu adalah orang yang mengetahui jenis-jenis penyakit dan ramuan-ramuan untuk pengobatannya. Itu yang ketiga. Ada lagi yang si Boto Bagas. Si Boto Bagas maksudnya adalah orang yang mengetahui tentang tata pembuatan bangunan. Oke, jadi pembuatan rumah, tiangnya seperti apa, kan gitu. Penyusunan gorganya, ya, termasuk mencari denah yang bagus untuk membangun rumah. Karena rumah versi Batak juga ada seperti Chinese yang ada tata aturan Hongxi Feng Shui-nya. Jadi mirip seperti itu. Lain daripada itu juga datu itu orang-orang yang mengetahui tabas atau tonggo untuk melaksanakan sesuatu kegiatan itu dilakukan dengan cara bekerja sambil berdoa istilahnya. Jadi dari penjelasan itu bahwasanya datu tidak harus menguasai ilmu sihir, ya, atau ilmu-ilmu santet, ilmu teluh, ilmu dan segala macamnya, tidak harus. Oke, tetapi setidaknya datu harus mengetahui tabas dan tonggo. Apa itu tabas, apa itu tonggo? Mungkin nanti dijelaskan selanjutnya lagi. Oke. Jadi ada dong datu yang mengetahui ilmu sihir, mengetahui ilmu-ilmu kesaktian dan segala macamnya. Iya, saya akui, yang saya dengar dari cerita baik dari orang tua saya maupun dari yang lain, iya, datu ada juga yang menguasai ilmu-ilmu sihir atau ilmu-ilmu kesaktian lainnya. Tetapi datu tidak harus menguasai ilmu sihir selain daripada yang saya hitung tadi. Ya, si Boto Aksara, si Boto Surat, si Boto Obat, si Boto Bagas, dan si Boto Tonggo. Oke. Kemudian datu memiliki keahlian-keahlian lainnya. Nah, keahliannya tadi ini berkembang sedemikian rupa. Kemudian kata datu tadi disematkan kata tambahan. Disematkan kata tambahan mengenai keahlian dia di bidang yang lain. Oke, jadi misalnya lah nama tambahan itu ya. Ini sedikit saya cek. Ada datu yang menguasai ilmu ramal meramal seperti manuk gatung dan lain-lain ya. Banyak jenis lah saya tak ceritakan di sini. Jadi nama datu tadi ditambah nama keahlian selanjutnya. Misalnya peramal tadi disebut apa namanya? Datu Pangortap. Betul atau tidak ya? Nah, jadi dia ada keahlian disebut Datu Pangortap. Ada juga Datu Parsili. Ada juga Datu Pangultok dan lain-lain. Jadi ada nama tambahan setelah nama datu. Itu untuk keahlian yang selanjutnya. Juga ada yang bagian perempuan disebut si baso. Itu khusus untuk nama cendekia wanita. Jadi dukun beranak disebut si baso paranak. Jadi dapat dipahami sampai di sini. Itulah sekilas mengenai arti kata datu yang sesungguhnya, yaitu cendekia atau cendekiawan. Orang yang memiliki pengetahuan atau keahlian-keahlian yang lebih dari orang biasa, atau pengetahuan lebih banyak atau lebih dalam. So, jadi datu ini sudah diplesetkan untuk kepentingan tertentu oleh oknum-oknum tertentu. Ya, jadi syarat dia tersebut datu adalah yang pertama tadi si Boto Aksara. Jadi kalau ada yang merasa datu tapi tidak mengetahui aksara, itu dipertanyakan. Si Boto Wari, dia tidak tahu mengenai waktu, tanggal, ya, hari.
itu dipertanyakan. Baik itu datu yang biasa masih ajar atau ngaku Hasandaran. Hasandaran pun itu wajib mengetahui hal seperti ini. Kecuali di Guramba-Ramba yang menyamar sebagai leluhurnya. Oke, dapat dipahami. Si Boto Sahid, juga si Boto Pulungannya mengenai obat-obatannya. Si Boto Bagas tahu tata rancang bangunan, tata letak atau feng shui hong shui. Jadi itu saja secara ringkas bahwasanya datu tidak harus bermakna dukun, tetapi memiliki keahlian khusus. Maka kata datu tadi ditambahkan nama keahliannya. Oke, jadi agar dapat dipahami bahwasanya datu tidak harus paranormal atau dukun. Oke guys, jadi itu saja penjelasan saya untuk video kali ini. Untuk selanjutnya saya akan bahas kemudian lagi mengenai datu perempuan, perhitungan hari dan lain-lainnya. So, jika menurut Anda ini bermanfaat, silahkan di like lah, bila perlu di share. Dan yang memiliki pertanyaan yang mampu saya jawab tentunya, itu silahkan buat pertanyaan di kolom komentar di bawah. Silahkan buat yang selalu bertanya nomor WhatsApp saya, ya, itu silahkan tengok di bio saya, bio profil saya di YouTube, atau lihat di Facebook saya, Mara Manggarai Situmorang. Nama sama dengan nama channel YouTube ini. Oke guys, jadi itu saja dulu untuk penjelasan hari ini. Next kemudian saya sambung lagi. Dan silahkan komentar-komentarnya di bawah buat pertanyaan dan lain-lainnya atau permintaan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.